Pak Prabowo jangan nyindir angka 11. Itu selesai pada waktu debat capres kemarin. Bagaimana menurut kalian? Apakah ini pertanda sakit hati Pak Prabowo tidak akan pernah terhapus dengan angka 11 karena dinilai kapasitasnya 11 saja, atau ini hanya pengingat saja? Ya, proses kontestasi kemarin serius sampai muncul seperti itu. Tapi di akhirnya kemudian berbicara tentang demokrasi. Indonesia berbeda. Bagaimana menurut kalian? Menurut analisis saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pecinta masa depan negeri, tegakkan kebenaran, lawan ketidakadilan. Kontestasi itu menghasilkan akan terkait dengan kemenangan seorang calon. Baik kemenangannya itu menjadi penentu untuk kebaikan atau bahkan untuk menghilangkan siapapun yang lawan politik. Tetapi hal ini akan diingat selalu kalau memang dia itu orang yang bukan pemaaf. Tapi bagaimana Pak Prabowo? Ayo kita baca tentang tidak ada nyindir lagi pasca Pilpres dan bagaimana hubungannya dengan demokrasi yang akan dibangun oleh Pak Prabowo. Pertama kita baca di kumparan, Prabowo, saya nggak boleh nyindir, jangan ada sebut angka 11. Loh, ini bukan nyindir, ini kan nyindir suasana kemarin. Ini juga yang ada di CNBC, judulnya Prabowo, nggak boleh nyindir-nyindir lagi, jangan ada sebut angka 11 ya. Sama sebetulnya. Kalau di Detik, Prabowo tak boleh nyindir lagi, jangan ada nyebut angka 11. Karena dia yang mana? Oke, kita pilih di CNBC, meskipun judulnya bersama dengan semuanya. Prabowo nggak boleh nyindir lagi, jangan ada sebut angka 11 ya. Saya kata CNBC Indonesia, Ketua Umum Partai Gerindra sekaligus Presiden RI terpilih 2024-2029, Prabowo Subianto dalam pidato politiknya yang pada acara Apel Akbar Partai Gerindra sedikit menyinggung mengenai rivalitas yang ada pada Pilpres beberapa waktu lalu. Prabowo menginginkan rivalitas yang ada bisa segera diakhirinya. Bahkan Prabowo sedikit menyinggung terkait adanya penilaian kepada dirinya yang memberikan nilai 11. Jadi kalau akhir-akhir ini ada yang omon-omon, wah, ngomong bahasanya Pak Prabowo, gak enak lagi. Udah. Sekarang tidak boleh nyindir lagi. Jangan ada yang put angka 11 ya. Jangan, nggak boleh. Nggak boleh, kata Prabowo dikutip pada minggu kemarin. Selanjutnya Prabowo mengutarakan pendapatnya mengenai demokrasi di Indonesia. Dia tidak ingin politik Indonesia dilengkapi kubu oposisi di negara lain, seperti di negara lain. Menurutnya oposisi di negara lain membuat para politikus di negara lain menjadi tidak akrab, dia tidak suka itu, jadi tidak perlu oposisi. Tradisi kita lain. Menurut saya, demokrasi kita harus berani bersaing boleh. Tapi pada saat kepentingan nasional, kita tidak boleh ikut pola-pola orang lain. Mereka itu kalau oposisinya sampai nggak tahulah. Oposisi itu sampai mengarah ke bermusuhan. Kita tidak boleh, kita tidak mau, dan kita insya Allah tidak akan, kata Prabowo. Benarkah? Pak puji Jokowi. Dalam sambutan itu Prabowo juga kerap memuji Presiden RI Jokowi semasa menjadi presiden kurun waktu 2014-2024. Mulanya Prabowo menceritakan bahwa kehadiran banyak tokoh politik dari koalisi Indonesia Maju maupun yang non koalisi dalam acara ini menunjukkan bahwa suasana politik Indonesia memiliki ciri khas. Jadi itu adalah sesudah pertandingan dalam konteks pemilihan umum, semua bisa rukun kembali menjadi satu keluarga besar. Itu yang dicita-citakan oleh Pak Prabowo. Kalian suka nggak kalau pemilihan rukun kayak begini? Di kampung senang, nggak rakyat teman-temanmu kalau pemilihan rukun seperti ini?
Gak apa-apa, berbeda dengan apa-apa yang ngeri-ngeri sedap. Jadi leadership itu kan saya begitu beliau ajak saya gabung. Pecinta masa dalam negeri, tegakkan kebenaran, lawan ketidakadilan. Jangan nyindir-nyindir angka 11. Itu yang menjadi pembuka Pak Prabowo terkait dengan pidato di Partai Gerindra pada waktu penutupan. Dan bagaimana membangun demokrasi yang diinginkan? Menurut analisis saya, pertama, pertanyaan Pak Prabowo, pernyataan Pak Prabowo itu merupakan, menurut saya, hal yang tidak bisa dilupakan terkait dengan proses politik pada waktu kampanye atau debat capres dahulu, yang sampai lawan politik memberikan penilaian 11 untuk Pak Prabowo. Tapi faktanya Pak Prabowo dipilih oleh rakyat. Hal itu diupas oleh Pak Prabowo bahwa penilaian tersebut itu salah. Jadi ya tidak boleh diomong-omongkan lagi. Ini di luar dari proses demokrasi yang mungkin pro dan kontra. Tapi bahwa dalam proses Pilpres kemarin, semua selesai dengan bahkan pada putusan Mahkamah Konstitusi, ya pengaduan pemohon itu tidak bisa diterima. Alias, ya ditolak, sehingga dikatakan bahwa nilai 11 yang sindiran kepada Pak Prabowo itu tidak sesuai dengan realitas pasca pemilu. Hanya sindiran ini adalah sindiran yang tidak pernah bisa dilupakan. Mengapa ya kok begitu ya? Padahal seharusnya itu dalam acap ucapannya bahwa seharusnya ini tidak diucapkan, tapi kemudian kok diucapkan. Ini kan hal yang berbeda. Jadi seharusnya kalau memang dilupakan, ya itu tidak usah diucapkan untuk supaya tidak mengingat kembali terhadap apa yang pernah terjadi, taruhlah menyakiti hati atau menyinggung perasaan, karena hal itu akan menghadirkan persepsi beragam para viewer atau netizen terkait dengan pendapatnya Pak Prabowo tadi. Jadi kalau saya, ya lebih baik tidak usah diucapkan. Otomatis hal itu tidak akan diingat oleh publik dan tidak akan diulang oleh masyarakat terkait dengan taruhlah proses kontestasi di dalam debat kemarin. Akhirnya ya masyarakat lupa terhadap yang kemarin dan selanjutnya bagaimana membangun negeri. Kalau menurut saya ya, jadi posisinya itu tidak perlu mengulang-ulang atau tidak perlu menampilkan hal yang sudah seharusnya tidak ditampilkan. Karena sudah selesai. Hanya memang pesan Pak Prabowo, ya sudah, itu yang lalu. Tapi lebih baik tidak usah diulang-ulang. Jadi pesannya, kalau menurut saya itu malah semacam ada titik tekan. Ya ini harus diingat, meskipun tidak perlu diingat lagi. Ya coba mungkin kalian mempunyai pendapat yang lain. Kalau menurut saya sih begitu. Kemudian yang kedua, Pak Prabowo ketika membangun demokrasi, Indonesia harus berbeda. Tidak boleh ada oposisi. Bagaimana kalau guyub rukun? Kalau menurut saya sih, dalam sebuah bangunan demokrasi, seharusnya ya oposisi itu boleh. Pak Prabowo mengatakan jangan, supaya demokrasi di Indonesia itu berbeda. Tapi kalau kita melihat pada proses pilkada ini, hal itu berbeda dengan yang terjadi. Bahwa kita mengenal Kim plus, yang selanjutnya berhadapan dengan taruh PDI Perjuangan yang seakan-akan ini tidak ada yang bisa dilupakan. Yang seharusnya dalam bahasanya adalah kita itu adalah ya demokrasi Indonesia itu berbeda. Kalau menurut saya dalam proses itu akhirnya seharusnya untuk menghadirkan pemimpin itu adalah
berdasarkan apa yang menjadi kualitas dari masing-masing. Ya bolehlah orang partai politik atau gabungan partai politik selanjutnya menghadirkan sebuah kekuatan untuk menghadirkan pemimpin. Tapi masalahnya adalah yang terjadi adalah komunikasi itu tidak menghasilkan apa yang menjadi idealisme masyarakat. Contoh di DKI Jakarta itu menjadi problem besar, panjang. Kalau menurut saya dalam hal seperti ini, ya seharusnya yang diucapkan itu sama dengan realitas, bahwa dalam membangun demokrasi tidak perlu ada oposisi. Atau oposisi yaitu dihilangkan begitu aja. Dalam bahasanya Pak Prabowo begitu. Tapi memang kalau begitu terjadi, mungkin bisa terjadi. Hanya pasti akan menghasilkan kritik dalam perkembangan pembangunan demokrasi nanti. Dan akan dihubungkan dengan suasana pada Orde Baru. Di situ sepertinya tidak ada oposisi. Jadi bolehlah Pak Prabowo mengatakan begitu, tapi perlu ada, bisa dibedakan dengan apa yang terjadi pada waktu Orde Baru dahulu. Para gerakan reformasi pada waktu itu masih ingat bagaimana mengingatkan terhadap pemerintah untuk on the track. Pada saat ini itu harus kita luruskan, bahwa semangat untuk membangun demokrasi tidak cukup dalam tataran lisan, tapi juga dalam tataran realitas. Semoga saja ini terjadi ya. Ini adalah sebuah harapan. Apalagi dalam bahasa Pak Prabowo, itu khas demokrasi di Indonesia. Semua menunggu tentang apa yang dinyatakan Pak Prabowo tersebut. Kemudian yang ketiga, pujian kepada Pak Jokowi itu dahsyat. Pak Jokowi dalam bahasa Pak Prabowo adalah orang yang bisa menolong dirinya dari lawannya, awalnya lawan atau oposisi. Bertahun 2 kali Pak Prabowo kalah dengan Pak Jokowi, tapi selanjutnya diajak untuk menjadi bagian dari pemerintahan Pak Jokowi. Dan selanjutnya tunduk dan membangun negeri secara bersama-sama. Mungkin yang diinginkan itu adalah seperti itu. Jadi selanjutnya para kelompok-kelompok kontra itu menjadi bagian dan membangun negeri dengan baik. Pecinta masa depan negeri, tegakkan kebenaran, lawan ketidakadilan. Sindiran bangunan demokrasi Pak Jokowi menjadi simbol kemenangan selalu diungkapkan pada, atau bahkan terus-menerus diungkapkan oleh Pak Prabowo. Bahkan sampai penyusupan terhadap partai taruh, misalkan Bang Sandi, dikatakan oleh Pak Prabowo, Bang Sandiaga ini adalah kader Gerindra yang kita susupkan di P3. Hal ini bisa menjadi semacam guyonan, jok untuk membuat suasana hidup, tetapi bagi P3 merasa, loh kok begitu? Bahaya sekali. Sehingga hal ini jika dihubungkan dengan perolehan hasil pemilu 2024, maka tanda tanya besar. Pecinta masa depan negeri, tegakkan kebenaran, lawan ketidakadilan. Ya, no sindir-sindir, meskipun angka 11 ataupun lain-lainnya, tidak usah omong-omong. Semoga ini berjalan secara baik dan ikhlas, bukan untuk memancing di dalam suasana bening untuk menjadi keruh. Jangan sampai. Yang kedua, Pak Jokowi, bukan sebelum Pak Jokowi, pembangunan demokrasi, meskipun ada keinginan untuk demokrasi khas Indonesia, itu perlu diaplikasikan dalam kehidupan realitas. Praktis, supaya nanti tidak ada yang bermain-main dalam pembangunan demokrasi ini.
Dan terkait dengan Pak Jokowi, ya kita paham menjadi salah satu inspirasi Pak Prabowo untuk bisa terpilih. Semoga bermanfaat. Like, subscribe, comment, and share. Sampai jumpa.